Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Sofia Zahra Ismail, NIM J002435, kelompok A9. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi praktikum yang ketiga. Skenario seperti ini. Di laporan ketiga, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi crack dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Yang pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Yang kedua, jelaskan ligamentum yang perkuat artikulasio genu. Yang ketiga, jelaskan anatomi os femur. Oke, yang pertama dulu. Artikulasio genu penyusunnya. Nah, jadi itu di artikulasio genu atau yang ada di lutut. Artikulasi yang ada di lutut itu terdiri dari 3 artikulasio ini tipe. Nah, yang pertama artikulasio femoro-patellaris ya kayak namanya ya. Berarti dia dibentuk dari fascies patellaris os femur atau bagian yang berdekatan dengan patella punyanya femur dengan fascies articularis patella. Yang kedua, em, articulatio meniscofemoralis. Jadi, dia itu dibentuk dari meniscofemoralis dan meniscus medialis et lateralis. Nah, yang ketiga itu ada articulatio meniscotibialis. Jadi dibentuk dari kayak condylus tibiae dan meniscus medialis et lateralis. Nah, tipe pasiennya tuh gingimus. Jadi itu maksudnya dia cuman mungkin hanya bisa gerakan dalam satu bidang aja gitu. Oke, ini gambarnya ya. Oke, habis itu kita ke selanjutnya, yaitu, oh ini tuh bukan menisko, ini tuh kondilus. Ini kondilus ya guys, maaf, salah. Lalu habis itu kita ke ligamentum. Nah, jadi itu kayak apa namanya? Di di artikulasio genu itu tuh ada ligamentum yang memperkuatnya gitu. Yang pertama ada ligamentum collateral medial, ligamentum collateral lateral, ligamentum patella, ligamentum cruciatum anterius et posterius, dan ligamentum transversum genum. Ini gambarnya. Ini ini ligamentum crucia yang posterior. Terus ini transversum genu atau bahasa Inggrisnya transverse ligament of knee. Terus juga ada ya di sini semua lah ada fotonya, gambarnya. Lalu yang ketiga kita di anatomi os femur. Femur tuh paha kan. Jadi dia tuh di sini atau pars libera. Nah, untuk tulangnya itu tuh dia ada 3 regio. Ada yang di atas itu namanya epiphysis proximal, yang di tengah namanya diaphysis, dan yang paling bawah itu namanya epiphysis distalis. Nah, yang mana aja sih tulang yang masuk ke regio epiphysis proximal? Nah, itu yang aku tandain warna hijau lagi. Ungu, dia ada column femoris, ada fossa trochanteria, ini ada trochanter mayor yang besar sama trochanter minor yang kecil nih di sini. Terus juga ada linea intertrochanteria itu atau dia tuh kayak jalan atau jalur tuh garis dia di antara 2 trochanter.
jadi intertrochanterica. Terus ada column femoris, caput femoris atau kepalanya dari femur. Terus ada fovea capitis femoris itu kayak tekuan gitu ya. Nah, ini tuh yang tampak dari anterior atau tampak depan. Dan sini. Ini tuh ini kayaknya kaki kanan deh. Oke, next aja dah. Terus, kayaknya kan bagian belakang. Nah, terus habis itu di bagian tampak dari belakangnya, tampak di posteriornya, itu yang termasuk epifisis eh, proksimal itu ada caput femoris tadi, fovea capitis femoris juga ada. Column femoris, stanza minor, linea pectinea. Linea pectinea ini nggak kelihatan kalau di depan. Terus ada trochanter mayor, crista itu trochanteria. Nah, terus kita next yang diaphysis. Diaphysis itu kayak di tengah-tengah gitu di bagian kayak tengah-tengahnya gitulah. Dia nggak di atas nggak di bawah. Terus itu ada corpus femoris atau badan dari otot femurnya itu sendiri. Terus ada tuberositas glutea, labium laterale, labium medial itu yang jadi satu jadinya linea aspera. Terus ada linea supracondylaris, lateralis, dan ada yang medialis. Terus ada fascia poplitea. Nah, itu yang tadi kan, yang bagian tengah. Terus yang bagian distal atau epiphysis distalis itu ada epicondylus lateral, ada yang medialis. Terus ada fascia patellaris sama tuberculum abductorium. Kalau di bagian dorsalnya, maaf, di bagian posteriornya itu ada epicondylus lateralis, condylus lateralis, fossa intercondylaris, tuberculum abductorium, condylus medialis, sama linea intercondylaris. Nah, muskulinya tuh apa aja sih gitu ya di anatomi femur atau di bagian femur. Nah, itu jadi femur tuh muskulusnya tuh ada di beberapa regio. Yang pertama di regio femur anterior. Nah, atau yang bagian depan, yang bagian luar. Itu ada musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas itu dari eh, mus iliacus sama musculus psoas major et minor. Nah, yang iliacus ini eh, yaitu origonya di fossa iliaca. Nah, sedangkan sorry, terus insersionya tuh ada di trochanter minor femoris. Nah, inovasinya oleh nervus femoralis. Nah, fungsinya tuh buat apa sih? Buat fleksi tungkai atas. Nah, lalu tadi kan yang iliacus, sekarang yang musculus psoas major et minor. Nah, dia tuh oligonya di processus transversus corpus dan discus intervertebralis VTH 12 sampai VL5. Nah, kayak insersionya itu di trochanter minor femoris sama kayak yang iliacus. Nah, dia inovasinya oleh flexus lumbalis dan gunanya juga buat fleksi tungkai atas. Nah, next ini masih yang femur anterior, tapi kita di musculus quadriceps femoris. Nah, ini tuh kayak banyak banget, enggak banyak banget sih, dia ada satu, dia ada 6. Nah, yang pertama ada musculus rectus femoris. Nah, origonya itu tuh kaput lurus, pinna iliaca anterior superior atau sias. Nah, kaput refleksinya itu di ilium cranial dari acetabulum. Nah, terus ada musculus vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius. Nah, yang medialis lateralis ini, yang ini nih, dua ini itu tuh origonya sama-sama di ujung atas dari corpus femur, ujung atas dan corpus femur. Nah, sedangkan yang musculus vastus yang ini medius atau yang di tengah-tengah yaitu di facies anterior origonya dan adalah corpus femoris. Lalu ada musculus sorry,
Jadi kayak dari rectus femoris, dari vastus medialis, vastus lateralis, sama vastus intermedius. Jadi kayak medius itu yang paling dalam, terus paling tepi, terus intermedius itu yang di tengah-tengah. Nah itu tuh sama-sama di insersionya itu di patella tuberculum tibiae. Dan mereka ini tuh diinervasi oleh neuron femoralis. Nah gunanya apa sih dari rectus sampai sini nih? Rek- Nah, ini tuh buat ekstensi tungkai bawah articulasiogenum. Next. Nah, sekarang tuh ada sartorius. Atau kayak dia tuh terpanjang gitu loh. Nah, itu dia origonya di spina iliaca anterior dan superior. Nah, fasiesnya itu, eh sorry, insersionya itu di fasies medialis atas kalvus tibiae. Nah, tibiae. Nah, dia tuh kayak inervasinya tuh juga dari nervus femoralis. Fungsinya buat apaan? Nah, fungsinya tuh buat fleksi, abduksi, rotasi lateral eksorotasi, tungkai atas, artikulasi kokse. Jadi juga fleksi dan endorotasi tungkai bawah. Nah, terus yang terakhir kita ada musculus tensor fasciae latae. Nah, dia tuh origonya tuh di crista iliaca dengan insersionya tuh di tractus iliotibialis. Nah, terus inervasinya tuh beda dari yang lain kan nervus femoral semua kan. Nah, kalau yang ini tuh dari nervus gluteus superius. Ini buat apa sih si tensor fasciolata ini? Ini membantu musculus gluteus maximus untuk menghasilkan ekstensikan artikulasi genus. Yes, next. Nah, ini kita di bagian medial. Tadi kan di bagian luar anterior, di depan. Berarti yang di tengah. Ini ada regio femur medial. Yang pertama itu musculus gracilis. Nah, musculus gracilis itu dia tuh origonya dari ramus inferior osis pubis, ramus osis ichi. Nah, maaf. Benar, insersionya di mana? Di fascies media pars superior corpus tibia dengan inervasinya mm, nervus obturatorius. Nah, tungkai lagi. Tugasnya buat abduksi tungkai atas. Nah, lalu di musculus abductor longus. Dia tuh origonya tuh di corpus osis pubis dengan insersionya tuh fascies poterius femoris. Juga inervasinya oleh nervus obturatus. Terus ada, oh ya, yang abduktor itu yang longus. Jadi abduktor tuh ada longus, brevis, sama magnus. Ya, yang brevis atau yang pendek, dia tuh origonya di ramus inferior ossis pubis dengan insersionya fascies posterior femoris itu sama kayak yang longus. Nah, yang abduktor longus sama abduktor brevis itu dia diinervasi oleh neuron obturatus doang. Nah, tung, eh, gunanya buat abduksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Terus habis itu ada di abductor magnus. Nah, dia tuh kayak cukup beda ya dari dua lainnya. Nah, dia tuh origonya di ramus inferior osis pubis, ramus osis ichi, dan tuber ischiadicum. Nah, insersionya tuh di mana? Dia fascia posterior femoris, cuman dia ketambahan di tuberculum abductorium femoris. Nah, kalau jadi yang di abductor manus ini tuh nggak cuman nervus obturatorius, dia juga diinervasi oleh eh, nervus ischiadicus. Fungsinya sama kayak muskulus abduktor lainnya tuh buat abduksi tungkai atas, eksultasi tungkai bawah. Nah, oke, kita ke musculus obturatus externus. Nah, dia tuh origonya di facies externa membrana obturatia di ramus pubis sama ischiadicus. Nah, eh, insersinya ada di trochanter mayor dengan inervasinya oleh nervus obturatus. Fungsinya buat rotasi lateral tungkai atas. Nah, lalu ada musculus pectineus. Nah, dia itu kayak origonya itu di ramus superior ossis pubis dengan insersionya ujung atas linea aspera batang femur.
dengan inovasi dari neuron femoralis. Maaf, nervus femoralis. Nah, ini kita di bagian yang paling belakang atau ada di posterior. Itu hamstring muscle itu kayak sering ini sih, sering cedera. Itu ada 3 sebenarnya. Kalau banyak, bukan banyak Asep, Mbak Asep ya 4. 4 itu karena ada bicep femorisnya kan di 2. Jadi bisa 3 bisa 2 ya terserah. Nah, jadi yang pertama ada musculus musculus bicep femoris. Nah, bicep itu kan berarti kan 2 kepala tuh ya. Jadi dia ada yang kaput panjang, ada kaput longos sama kaput brevis. Nah, dia tuh di origonya oleh eh, origonya tuber ischioticum linea aspera dengan insersionya kaput fibulae. Nah, yang kaput longum itu tuh inervasinya oleh pars tibialis dari ischiadicus. Beda juga sama kayak sama beda sama yang brevis. Yang brevis tuh dia di insersinya di pars peroneus communis nervus ischiadicus. Nah, lalu yang kedua itu ada opus semi tendinosus. Nah, dia tuh origonya di tuber ischiadicum dengan insersionya fascias medialis di bagian atas. Nah, diinervasi oleh neuron ischiadicus, lalu ada musculus membran ossus. Dia sama kayak yang semitendinosus sih. Dia origonya ada di tuber ischiadicum. Cuman bedanya dia di insersinya di condylus medialis tibiae. Cuman kayak dua semitendinosus sama semimembran itu sama-sama diinervasi oleh neuron ischiadicus. Dan dari hamstring muscle sendiri itu tuh fungsinya buat apa sih? Dia buat fleksi artikulasiogenu dan eksolutasi pada tungkai bawah. Dia juga bisa buat ekstensi artikulasi fleksi. Terima kasih, cukup sekian.